Polemik baru muncul setelah Basuki Cahayapurnama alias Ahok batal dipindahkan ke Lapas Cipinang dan tetap menjalani 2 tahun masa pidananya di Rutan Mako Brimob Kelapa II Depok. Keputusan itu diambil dengan alasan demi keamanan Ahok. Namun di sisi lain banyak yang menilainya sebagai sebuah keistimewaan bagi Basuki Cahayapurnama. Kasus yang menjerat Basuki Cahayapurnama seakan tak berhenti menuai kontroversi. Kini setelah statusnya berkekuatan hukum tetap alias inkrah, penempatan Ahok di Rutan Makobrimob juga mengundang perdebatan. Sebelumnya Ahok akan dipindahkan ke Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Namun dengan pertimbangan keamanan dan untuk menghindari risiko konflik di lapas, rencana itu dibatalkan. Ahok diputuskan tetap ditahan di Rutan Makobrimob Kelapa II Depok. Soal jumlah di Cipinang, soal keamanan di Cipinang, maka dari telahan itu kita mengambil keputusan, ya, kita ambil keputusan dan ini demi keselamatan karena Ahok ini kan sangat kontroversial. Jangan di-underestimate masalahnya. Sejak awal ini tidak merupakan persoalan yang sangat besar, masih banyak orang yang tidak puas. Maka untuk menjaga hal yang tidak kita inginkan, kita masih tempatkan di Makobrimob. Tidak ada yang istimewa, Anda ceruin aja di situ dulu kok. Sangat nyata ada. Ya, saya nggak perlu sebut. Di sana ada napi teroris, ada di sana juga ada pilkada waktu itu. Pilkada di situ itu half and half, hampir setengah-setengah. Ini masalahnya lain, masuknya lain, bukan karena biasa, masuknya lain. Peradilannya juga banyak merasa tekanan, massa dan lain-lain, ya, bentrok, memicu. Kalau ada nanti di antara satu napi pembelanya dia, ada yang sana mau, itu bisa terjadi sesuatu yang tidak baik. Keputusan tidak dipindahkannya Ahok juga atas permintaan dari pihak Lapas Cipinang yang tidak ingin kegaduhan di dalam penjara, seperti saat pertama kali Ahok diputus bersalah oleh pengadilan. Setelah diadakan berita acara serah terima eksekusi, Kepala Lapas Kelas 1 Cipinang, Pak Abdul Hani, bermohon agar tempat menjalani pidana bagi saudara Ahok ini untuk tetap di Makobrimob Kelapa II dengan pertimbangan keamanan. Ya, mungkin sebelumnya sudah kita perhatikan bahwa sidang Ahok sendiri pun sebelumnya tidak dilaksanakan di pengadilan negeri, tapi dilaksanakan dari Kementerian Pertanian, tetap mendapatkan hak-haknya sebagai narapidana. Untuk lingkungan lapas, kita perhatikan pemindahan narapidana, kami ulangi pemindahan Ahok kemarin di Rutan Cipinang kan bagaimana dampaknya terhadap massa yang pro dan kontra. Jadi kita harus perhatikan ada yang pro dan kontra. Ini dikhawatirkan, diindikasi. Kalau sudah kejadian juga perlu adanya deteksi dini. Nah, pihak Lapas Cipinang sudah mendeteksi dini, dikhawatirkan ada hal yang tidak diinginkan. Eksekusi ini pun mendapatkan reaksi keras dari sejumlah pihak yang menilai Ahok diberi keistimewaan. Dilansir dari cnnindonesia.com, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut penempatan Ahok yang tetap di Makobrimob adalah bentuk sandiwara hukum. Persoalan keamanan Ahok yang menjadi alasan dibatalkannya pemindahan juga dipertanyakan sebab keamanan lapas dinilai sudah seharusnya menjadi tanggung jawab Kepala Lapas. Agus Firmansyah, CNN Indonesia. Ahok mendapatkan perlakuan istimewa. Itu mungkin yang terbersit di sebagian benak publik ketika diputuskannya Ahok tetap berada di Rutan Makobrimob untuk menjalankan masa hukumannya sebagai narapidana. Namun benarkah faktor keamanan menjadi kendala penempatan Ahok di LP Cipinang? Tidak mampukah petugas di lapas menjamin keselamatan seorang Ahok? Baik, kita akan mengulasnya malam hari ini bersama dengan Rolas Sitinjak, pengacara dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Selamat malam, Bang Rolas. Terima kasih sudah hadir di CNN Indonesia Prime News. Kemudian ada Syamsuddin Rajab yang merupakan Presidium Kejaksaan Watch. Selamat malam. Malam, Bang Syamsuddin. Dan melalui sambungan telepon ada Pak Syarpani yang merupakan Kasubag Humas Ditjen Pemasyarakatan. Pak Syarpani, selamat malam, Pak. Selamat malam. Baik, Pak Syarpani. Mungkin bisa dikecilkan volume ini, Pak ya, televisinya, Pak ya, biar tidak feedback. Saya ke Bang Syamsuddin terlebih dahulu. Saya tertarik ini membaca ketika yang lain biasa-biasa aja menanggapi ini dari Kejaksaan Watch tiba-tiba bilang ini bisa saja bentuk pelanggaran hukum. Di mana sebenarnya letak pelanggaran hukumnya ketika Ahok tetap ditempatkan di Rutan Makobrimob? Ya, yang pertama bahwa rutan itu fungsinya adalah penempatan masih dalam tahap penyidikan. Statusnya tahanan ya? Iya, tahanan. Dalam rangka kepentingan persidangan ya di pengadilan. Tapi kalau
sudah diputuskan oleh pengadilan dan Inkrah. sudah memiliki kekuatan putusan yang ingkrah, maka narapidana atau terdakwa itu harus ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan. Bukan karena rutan sudah ya, ini narapidana. berbeda ya, rutan Beda. lembaga pemasyarakatan. Jadi rutan itu untuk menempatkan seseorang yang sedang dalam proses persidangan. Oke. Lembaga pemasyarakatan itu menempatkan seseorang yang sudah menjadi narapidana. Yang sudah berkekuatan hukum tetap di situ. Persis. Gitu. Oke, nah itu menurut Anda sudah melanggar aturan begitu ya? Oh ya, pasti. Ada dasar hukumnya tidak itu? Ada, bisa dilihat di pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 1295 ya, tentang pemasyarakatan. Ya, mungkin Kemudian kita lihat ya, mungkin pasalnya atau Undang-Undang nomor 12 1995 bisa ditampilkan ini karena bisa ditampilkan ya. Kemudian di PP ya, PP 2783 yang merupakan penjabaran dari KUHP, itu juga menjelaskan secara rinci bagaimana fungsi rumah tahanan dan bagaimana seharusnya memperlakukan narapidana dalam Ini bunyi tepatnya ya dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 pasal 1 ya angka 3, lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana. Di sini kata-kata narapidana ini ya, dan anak didik pemasyarakatan. Baik, apakah ada PP nomor 27 1983? Nah ini dia PP nomor 27 tahun 1983 pasal 1 angka 2 ya. Rumah tahanan, ini kita bicara rutan ya. Rumah tahanan negara selanjutnya disebut rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Seperti yang Anda sebutkan tadi. Jadi aturannya sebenarnya ketika Basuki Cahayapurnama tidak jadi mengajukan banding dan kejaksaan juga sudah mencabut memori bandingnya, maka kekuatan hukumnya tetap, maka di situ statusnya narapidana. Narapidana. Harusnya tempatnya adalah lapas. Lembaga pemasyarakatan, lapas. Oke, baik Pak Syarpani bisa dijelaskan Pak, kenapa kemudian tetap ditempatkan di rutan Makobrimob Pak Syarpani? Terima kasih, selamat malam kepada seluruh pemirsa di seluruh tanah air. Perlu kami sampaikan bahwa benar pada hari Rabu kemarin itu telah dilakukan berita acara, kami ulangi Pak, telah dilakukan serah terima dari penuntut umum kepada pihak Lapas Cipinang terhadap terpidana Ahok dilakukan di Makobrimob. Kami sudah dalam lapas kami sudah menerima yang bersangkutan, sudah ada berita acara serah terimanya. Namun setelah adanya pemberitahuan dari pihak kejaksaan bahwa akan ada pengiriman ke Lapas Cipinang, Lapas Cipinang sudah melakukan rapat dan menggali informasi tentang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di dalam lapas. Adanya karena ini wilayah hukum yang bersangkutan itu di DKI dengan Pilgub kemarin kan, ada masa-masa di dalam itu yang pro dan kontra dan jumlahnya ini 50-50 Pak. Oke, Jadi lalu? kita ini kan deteksi dini. Ahok ini sudah kita terima menjadi warga binaan kita, cuma kita titipkan. Dan ini bukan ini sekali ini saya terjadi Pak, bahwa dulu ada beberapa juga kita titipkan di Makobrimob. Seperti contoh kalau orang itu membahayakan di lapas, bisa kita titipkan dan yang bersangkutan tetap narapidana. Kita ini deteksi dini Pak. Kalau sudah kejadian Pak ya, di dalam yang bersangkutan betul ada masa yang mengganggu kenyamanan atau ada perbuatan yang membuat yang bersangkutan itu dipukul atau dikeroyok, nanti masyarakat akan berpendapat juga, loh, kok nggak ada deteksi dini dari lapas, kok sehingga ada pemukulan di dalam. Nah makanya ini sebelum terjadi. Jadi kalau kita berpikir menegakkan hukum itu kan kita melihat. Tapi Pak Syarpani, bukankah itu tugas dari memang sipir lapas atau mungkin petugas yang ada di lapas itu sendiri Pak sebenarnya? Betul Pak, kalau situasi normal Pak, jadi Lapas Cipinang itu hari ini diisi 3.000 Pak, 3.000 narapidana yang kapasitasnya 900. Kalau itu hanya diisi 700, mungkin kepala lapasnya siap untuk itu Pak. Ini kan sudah 3 kali lipat Pak. Nah, yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kita ini mengadakan kunjungan Hari Raya Idul Fitri Pak. Jadi di lapas itu ada suatu kebiasaan bahwa diberikan kunjungan keluarga bagi seluruh narapidana Indonesia. Terus di Cipinang, itu kalau 1.000 saja dibesuk oleh 3 orang, kali 3 akan ada 3.000 orang narapidana keluarga yang besuk di Hari Raya Idul Fitri ini. Jika ada yang bersangkutan dalam lapas mempunyai massa yang di luar demo ataupun tidak ingin bertemu dan sebagainya sehingga terganggu orang akan besuk, ini kan akan menimbulkan gejolak di dalam. Berarti ini artinya Pak Syarpani, baik, artinya ini sementara. Pak Syarpani, ini artinya sementara.
Iya, ini langkah awal yang dilakukan Kalapas karena yang bertanggung jawab keamanan di lapas itu kan adalah Kalapas, Pak. Jadi masa Kalapas sudah mengukur kekuatannya untuk ditahan di Makobrimob, kita paksakan nanti terjadi apa-apa Kalapas sudah bersurat. Ini kan karena eksekusi itu harus dilakukan di lapas Cipinang, terus maka lapas Cipinangnya begitu memberikan jawaban sementara menjelang Lebaran ini kita Oke, berarti nanti Pak akan ada evaluasi ini setelah dilaksanakan di Makobrimob sebulan 2 bulan ada evaluasi, nanti pimpinan mungkin Menteri Hukum dan HAM, Direktur Jenderal Pemasyarakatan. 2 bulan ya, berarti bukan alasan Lebaran saja berarti Pak ya? Iya. Berarti bukan alasan Lebaran saja ya? Bukan alasan Lebaran saya, makanya yang oke. pertama keamanan yang bersangkutan, yang kedua situasi Lebaran ini. Jadi kan kita wajar Pak. Sekarang mungkin saya perlu jelaskan Pak. Baik, Sidang Pak. pengadilan Ahok kan harusnya di pengadilan Pak. Tapi kenapa dialihkan ke Mentan? Jadi kepolisian juga mempunyai analisa yang sendiri bahwa untuk menghindari hal-hal yang terjadi dan sah-sah saja Pak. Sah-sah saja yang ya? bersangkutan ini sudah, yang bersangkutan Sah, ya? ini sudah diterima loh Pak. Oke. Yang bersangkutan ini sudah kita terima Pak. Iya. Sebagai registernya sudah berubah menjadi B1 nomor, kalau tidak salah nomor 83 Maksudnya B183 di lapas Cipinang. Oke, Sudah masuk maksudnya register itu sudah narapidana. maksudnya itu sudah terdaftar di lapas Cipinang, Pak? Cipinang yang dititipkan di Pak Sarpani? Makobrimob. Bukan ditolak, Pak ya. Pak Sarpani? Saya harap ini garis bawah ini bukan ditolak. Pak Sarpani? Kalapas itu memberikan argumen untuk Oke, itu, Pak. baik. Rupanya Itu yang memang sampai semangat hari sekali ini ya Pak Sarpani ya. Baik, kita Kedepannya tahan dulu pasti Pak ada Sarpani. evaluasi. Pak Sarpani mendengarkan saya Pak Sarpani ya? Betul, saya mendengarkan, Pak. Nah ya, kita bergantian Pak ya, Bapak menjawab, saya bertanya. Pak Sarpani, jadi itu sudah diterima, artinya sudah menjadi statusnya untuk lapas Cipinang berarti, Basuki Cahayapurnama? Yang bersangkutan sekarang sudah narapidana dan sudah dihitung, Pak, menjadi narapidana. Umpamanya hari ini 3.000, sudah 3.001 isi lapas Cipinang. Jadi kalau kita masuk lapas itu, Pak, di situ akan di papan kontrol itu akan ditulis jumlah penghuni 3.000, satu di Mabes Polri, satu di Makobrimob. Akan ada titipan dan 5 di rumah sakit dan sebagainya. Bisa 30 sampai 20 sampai 30 orang itu berada di luar yang statusnya narapidana di lapas. Baik. Sekarang saya akan bertanya ke Bang Rolas. Bang Rolas, ini mungkin sesuai harapan dari Bang Rolas dan tim kuasa hukum yang lainnya agar tetap berada di rutan Makobrimob. Tapi ketika ada yang berbicara soal aturan ini tidak melihat subjeknya Ahok atau siapa, tapi kalau melihat aturan sebenarnya berada di rutan, apakah kemudian ada alasan hukum lainnya? Karena tadi Pak Samsudin ini menyampaikannya dengan dasar hukum yang tadi kita munculkan. Adakah dasar hukum yang lain bahwa itu bisa tetap di rutan Makobrimob? Ya. Jadi kalau kita lihat konteks persoalannya, apa yang dilakukan oleh teman-teman dari lapas ini adalah mungkin merupakan sebuah kebijakan untuk keamanan dan keselamatan daripada Pak Ahok, menurut analisa mereka. Kapasitas kita sebagai kuasa hukum, kita bukan dalam kapasitas meminta, memohon, atau menginginkan A, menginginkan B. Tidak begitu ya? Tidak dalam posisi begitu. Posisi kita dalam posisi mendampingin teman-teman dari kejaksaan dan lapas melakukan eksekusi, kita dampingin, semua prosedur kita dampingin. Yang kedua, saya setuju apa yang dikatakan dari Pak Sarpani tadi itu mengatakan, nanti kalau sampai tiba-tiba kejadian sama Ahok di Cipinang, terus siapa yang mau disalahkan? Iya kan? Nah, dan latar belakang yang ketiga yang perlu kita ingat juga, kita bisa lihat, kita baca di YouTube, bahkan ada sembara buat nyawa Ahok 1 miliar. Hoax bukan itu masalahnya? Oh, ada. Itu nyata dan kita sudah laporkan. Lagi diproses. Oh, itu sudah kita laporkan. Enggak, sekarang kan banyak informasi di YouTube, kadang-kadang itu hoax, kadang-kadang itu kan itu real. Sering gitu. Itu real. Bahkan waktu kejadian itu adalah masa belusukannya Pak Ahok ketika dalam masa-masa kampanye di daerah Jakarta Barat, di daerah Pasar. Kebetulan teman-teman kita ada di situ. Waktu Toa itu, saksi yang ada di YouTube itu juga kita majukan jadi saksi. Artinya apa? Ini antisipasi-antisipasi yang penting, yang bagus yang dilakukan oleh teman-teman dari lapas. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa kalau Ahok yang dititipkan pada heboh, banyak yang lain banyak? Orang lain dititipkan nggak ada yang heboh. Yang lain banyak memang? Oh, banyak sekali penitipan. Banyak, pasti dengan pertimbangan-pertimbangan lah. Ya kan, yang jelas statusnya sudah menjadi warga binaan, sudah jadi di lapas, bukan di rutan. Cuman karena satu dan lain hal, pasti ada dasar-dasar pertimbangan itu. Nah, kalau alasan begitu bagaimana Anda melihat?
Ternyata bukan saja Basuki Cahayapurnama, berarti kalau dikatakan diskriminasi juga sulit begitu ya, karena atau Anda tidak setuju, punya alasan sendiri? Ya, kalau kita bicara aturannya kan jelas aturannya. Sekarang justru malah yang saya pikirkan, jika Pak Ahok ditahan di rutan, justru malah hak-haknya sebagai narapidana tidak terpenuhi. Apa haknya? Ya, seperti mendapatkan perawatan kalau sakit ya. Kenapa demikian? Pendidikan pengajaran ya. Ini kan karena dia terpisah. Dia terpisah dari Tempatnya. lapas. Dia ditempatkan di rutan. Iya. Nah, pembinaannya kan kolektif di lapas ini. Nah, kalau dia sendiri di rutan, terus siapa? Kasihan Pak Ahoknya nggak dapat pendidikan pengajaran, nggak perawatan kesehatan. Tapi kalau dibandingkan soal faktor keselamatan ancaman tadi, nah itu jadi tafsir. tafsir menurut Anda? Tafsir menurut saya. Sekarang misalnya kan lapas juga. Itu hasil deteksi dini dari Ya, pihak kalau lapas. deteksi dini kan di dalam lapas itu kan ada blok-blok. Ya, ada blok A, blok B dan seterusnya, bahkan dari ujung timur ujung barat ada. Nah, kalau dengan analisa kondisi lapas seperti itu, Overkapasitas. ada over capacity dan seterusnya, maka kan Kalapas bisa menganalisa mana misalnya yang pro, mana yang kontra, atau pada tempat mana Ahok itu bisa aman di dalam lapas. Kan bisa ditempatkan di situ. Kalau Bukan tidak ada bagaimana? Ya di sana banyak ruangan kok. Gimana? Bahkan ada kamar isolasi, ada kamar khusus untuk dalam rangka pembinaan. Jadi dan bukan seterusnya. menjadi alasan soal-soal begini ya Menurut Anda? saya tidak terlalu kuat dan tidak terlalu argumentatif. Tidak terlalu kuat. Bagaimana? Ada tanggapan Ya. dulu dari Bang Rolas? Jadi saya malah yang lebih menarik sebelum saya menanggapin bangsa senior saya, pertanyaannya begini, malah kalau kita bicara fakta, Ya. dijaga sama sipil atau dijaga sama Brimob, enakan mana? Sudah pasti lebih kaku di Brimob. Itu kan garda terdepannya polisi, pemegang senjata semua. Jadi Mbak ini, Mbak itu. lebih ketat maksudnya. Kalau misalnya kalau dia sebagai warga binaan, Ya. menurut saya akan lebih enak dia mendapatkan hak-haknya di misalnya seperti di lapas itu olahraganya mungkin lebih bagus, sarana prasarana lebih bagus. Ya, ya. Tapi kan di atas itu semua ada namanya keamanan. Ya. Kalau lah dia menikmati itu terus tiba-tiba dia kenapa bagaimana gitu loh. Iya kan? Pertanyaannya sekarang Itu yang disebut tadi tidak terlalu argumentatif alasan-alasan keamanan itu. Betul, tapi pertanyaannya adalah yang lebih menggelitik kenapa ya kalau Ahok batuk sedikit jadi heboh, ini jadi heboh. Kenapa orang lain, orang lain banyak juga dititip Mas. Ya, ya. Yang kita lihat di televisi juga banyak yang dititip. Kenapa nggak ada yang heboh? Apa sih Ahok Walaupun itu gitu loh? titip-titip seperti itu dari seharusnya di lapas tapi ada di rutan, itu tidak ada aturan hukumnya? Atau ada aturan hukumnya? Ini yang ingin saya tanyakan. Sebenarnya begini, kalau kita melihat kerangka yang lebih besar lagi, lapas dan rutan punya siapa sih? Punya negara, CQ punya Menteri Hukum dan HAM. Oke. Artinya dia yang lebih tahu siapa ditempatkan di mana atas nama keamanan dan keselamatan atau apalah SOP mereka. Ya. Mereka yang punya rumah, mereka paling tahu. Sama seperti orang tua, dia lebih tahu anaknya ini nginep di kamar yang mana. Tapi kan ada aturan-aturan perundangan tadi itu dari Undang-Undang 1295, kemudian ada PP-nya, bahkan ada Kepmen ya di sini, kehakiman. Betul. Tahun Kalau 91. kita bicara masalah aturan, Ya. itu sekarang Cipinang itu sudah 3 kali lipat, terus aturan mana yang mau diikutin lagi? 3 kali lipat, Oke, over kapasitas. sangat over kapasitas. Baik, kita akan bertanya ke Pak Syarpani ya setelah jeda berikut. Nanti kita akan dengarkan jawaban dari Pak Syarpani setelah kita rehat sejenak. Tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Ya, apa pendapat dari Menteri Hukum dan HAM soal pemindahan Ahok ini ternyata tetap berada di rutan Mako Brimob Kelapa II Depok? Kita lihat berikut ini. Soal jumlah di Cipinang, soal keamanan di Cipinang, maka dari telahan itu kita mengambil keputusan, ya, kita ambil keputusan dan ini demi keselamatan karena Ahok ini kan sangat kontroversial. Jangan di-underestimate masalahnya. Sejak awal ini tidak merupakan persoalan yang sangat besar. Masih banyak orang yang tidak puas. Maka untuk menjaga hal yang tidak kita inginkan, kita masih tempatkan di Makobrimob. Tidak ada yang istimewa, Anda ceruin aja di situ dulu kok. Baik, ini kita akan lihat dulu aturan dari keputusan Menteri Kehakiman
nomor M01 PL0201 tahun 1991 berikut ini. Ya, dari sini dilihat pasal 2 menyebutkan begitu ya, pemindahan narapidana hanya dapat dipindahkan atau ditempatkan ke lapas wilayah lain. Baik, saya nanya ke Pak Syarpani. Pak Syarpani, kalau memang alasannya adalah keamanan, ancaman keselamatan bagi Basuki Cahayapurnama jika ditempatkan di lapas Cipinang, kenapa kemudian kembalinya ke rutan Makobrimob? Tidak katakanlah ke lapas lain. Tadi contohnya di mana, Bang? Cibinong. Lapas Cibinong begitu. Oke, terima kasih Mas. Perlu kami sampaikan bahwa ketika akan ada instruksi untuk eksekusi ke lapas Cipinang, yang dituju oleh pihak kejaksaan ini kan lapas Cipinang. Itu. Ya. Jadi dengan waktu yang kita harus menerima, karena kalau pemindahan narapidana antar provinsi itu kan mungkin ada prosedur yang harus dipenuhi, kita harus izin dulu, harus dan lain sebagainya. Jadi kita ngambil langkah cepat menjelang Idul Fitri. Langkah-langkah yang kita lakukan tercepat adalah menitipkan yang bersangkutan. Setelah kita terima sudah menjadi register B1 narapidana di lapas Cipinang, maka kita sementara menempatkan untuk menjalani pidananya di rutan. Berapa lama proses perizinan itu, Pak Syarpani? Bukan masalah perizinan, Mas ya. Ini kan rutan Makobrimob itu kan merupakan cabang rutan dari Kementerian Hukum dan HAM juga. Ya, tapi kan dari aturan Kepmen tadi dari lapas ke lapas, bukan dari lapas ke rutan begitu, Pak. Saya ingin mencoba melihat aturannya saja. Kalau katakanlah tadi kenapa tidak ke lapas Cibinong, tadi prosesnya kan panjang. Proses apa itu tadi namanya? Koordinasi kah atau perizinan dan lain sebagainya. Itu berapa lama, Pak? Sambil berapa lama itu proses itu? Ditempatkan sih nanti ada evaluasi dari Pak Menteri dan pimpinan, Pak Direktur Jenderal. Ya mungkin setelah Lebaran nanti evaluasinya ada di pimpinan tuh, Mas. Biasanya berapa lama proses perizinan itu, Pak? Kita tidak Mas, tidak bisa menentukan itu, kan evaluasinya ada di pimpinan, kita menunggu saja bagaimana ke depannya. Karena seperti disampaikan rekan kita pengacara tadi bahwa hanya Ahok ini aja, banyak yang lain, mungkin ratusan di seluruh Indonesia ini akan sama begini. Ya mungkin nanti akan disoroti tentang yang lain, ini kenapa bisa dititipkan ke rutan begitu, Pak. Makanya mulai dari Ahok ini, publik bertanya dulu, jika memang ada aturannya seperti itu, dari lapas harusnya ke lapas, kalau memang lapas yang satu dinilai tidak aman dari segi keselamatan, ada celah yang lain yakni dipindahkan, tetapi pindahnya ke lapas begitu, Pak. Iya, makanya setelah dianalisa ini kalau ditempatkan di lapas yang bercampur dengan narapidana yang lain, indikasinya akan sama. Ini kan masih hangat masalah beliau ini. Kita lihat ketika ditempatkan di rutan, memacetkan jalan sampai ornamen tembok dan dinding itu pun digoyang hingga potensi keamanannya berdampak sekali. Iya. Nah, ini kita jadi di lapas yang lain juga ada ancaman juga, Pak? Tidak ada yang sedikit pun tidak ada istimewa. Bagi kami setiap hari pun terima ratusan bahkan 200-300 tahanan yang masuk ke rutan dan lapas di Indonesia ini. Dan di DKI Jakarta tidak ada yang istimewa. Kami pun biasa saja. Namun kan antisipasi keamanan ini menjadi pertimbangan lapas karena tanggung jawab pengamanan itu ada di kepala lapas. Ya, kita mengakomodir permohonan lapas ini. Baik, Pak Syarpani, apakah memang benar kalau di lapas lain juga ada ancaman kepada Pak Ahok? Ya ada indikasi ke sana, Mas. Jadi yang paling aman hanya di rutan Makobrimob ya? Iya, kalau di Brimob kan aman, Mas. Jadi beberapa seperti contoh ada kasus, ada yang satu perkara akan ditempatkan ke tempat pasti dipisah di daerah tertentu, dititipkan di kejaksaan, dititipkan di kepolisian karena untuk menghindari ada konflik dari kedua belah pihak yang sedang mengalami perbedaan pendapat dan pertikaian ini. Ini kan indikasi. Kalau sudah kejadian siapa yang bertanggung jawab? Kepala lapas juga yang dicopot karena tidak mampu. Kami memahami kekhawatiran Jadi itu. Kita dalam menegakkan hukum juga ada juga kita berpikir hal-hal di luar kemampuan kita. Pak Syarpani, kita memahami kekhawatiran itu, Mas, tapi kita kalau kepolisian pun mengalihkan dari pengadilan negeri ke Kementan itu polisi yang menangani keamanan. Oke, baik Pak Syarpani. Kalau saya melihat frame-nya tadi kesannya bahwa mungkin memang ini aturan bakunya seperti yang disebutkan Pak Samsudin. Tapi ya tahulah kondisi yang begini maksa tidak bisa terlalu kaku lah dalam aturan. Contohnya toh pengadilan bisa juga dipindah
ke ini. Maksudnya begitu Pak Samsudin. Anda bisa memahami ini atau menoleransi hal ini tidak kira-kira? Saya justru malah semakin tidak paham argumentasi yang dibangun oleh Pak Sarvani tadi. Nah, kalau masalah over capacity di rutan itu kan udah, di LP kan itu udah masalah tahunan. Dan Menkumham tidak pernah memberi solusi terhadap over capacity ini, dan ini udah tahunan. Yang kedua, saya kira persepsi bahwa dimanapun tempat LP, ya, Pak Ahok dititipkan di situ, persepsi yang dibangun adalah akan selalu ada ancaman. Itu tadi yang disampaikan kan? Iya, kalau begitu cara berpikirnya, maka semua di Republik ini tidak aman jadinya. Semua tahanan maksudnya, semua narapidana. Iya, jadi maksud saya argumentasinya itu ya logis dong gitu. Ya logis itu menurut saya, karena ketentuannya adalah dari LP ke LP, maka sebaiknya Dirjen Pemasyarakatan mencari lapas yang terdekat, yang juga sudah harus diantisipasi. Di sisi yang lain, saya melihat koordinasi antar baik di kejaksaan maupun juga di lapas ini tidak ada, karena putusan pengadilan, setelah putusan pengadilan ingkrah itu berapa lama jaraknya? Itu kan lama, masa urusan administrasi doang? Ini konyol. Ya, jadi menurut Anda alasan tidak logis? Tidak logis, tidak argumentatif. Ada pendapat Bang Rolas? Jadi saya kurang sependapat sama abang saya ini. Karena ketika Pak Ahok masuk di Cipinang pun dalam hitungan jam ribuan orang. Oke. Itu nyata. Ya. Kita ada di situ, saya ada di situ, saya yang mendampingin. Bahkan sempat goyang-goyang pagar begitu ya? Sampai dengan pagar. Warga-warga sekitar. Kebetulan rumah saya di Rawamangun, dekat Cipinang situ. Jadi saya bisa mapping lah kira-kira ini warga sini atau bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kekhawatiran misalnya, ini kan perintah ini adalah eksekusi ini dilakukan oleh pihak teman-teman dari kejaksaan untuk mengeksekusi Pak Ahok harus masuk ke Cipinang. Kan rule-nya begitu nih. Ya, kalau dipindahkan nanti ke Cibinong antar provinsi, pasti akan butuh koordinasi. Butuh nanti kalau dipindahkan ke Cibinong salah lagi tuh, sudah melewati tahap ini belum? Apakah sudah izin sama Kanwil ini, Kanwil itu salah lagi. Iya kan? Jadi kalau ada aturan hukumnya dan perizinannya jalan, bukankah itu justru untuk memindah antar wilayah itu harus ada mekanisme yang ditempuh. Jarak antara putusan ya pengadilan dengan sekarang masuknya Pak Ahok di LP itu berapa lama? Itu kan waktu itu ada banding. Masih ada banding. Iya. Enggak, putusan banding itu setelah ingkrah Pak Ahok enggak banding. Tidak banding. Terus juga kejaksaan menarik bandingnya. Kan tidak terlalu lama menurut Anda? Lama, cukup lama? Cukup waktu untuk memproses secara administratif. Dan saya kira kejaksaan sudah harus mengantisipasi dari awal. Karena kan ada koordinasi nih, kejaksaan nanti penempatannya di Cipinang, terus lapas Cipinangnya akan koordinasi dengan kejaksaan. Di situ cukup nggak? Aman nggak misalnya kalau memang ada ancaman? Ini mau dipindahkan bagusnya kemana? Itu kan ada diskusi. Jangan sekarang itu menjadi alasan. Mungkin diskusinya waktu itu sudah sepakat di rutan Brimob kali. Iya, tetapi sekarang ini tidak menjadi beralasan kalau alasan-alasan keterlambatan administratif. Oke. Iya toh. Nah, bagaimana? Jadi kalau kita lihat, ketika pihak kejaksaan mencabut banding, itu waktunya tidak terlalu lama. Dari yang sekarang ya? Dari yang sekarang, dari eksekusi. ketika selesai eksekusi. Tapi ketika pengacara mencabut banding sampai eksekusi itu malah lama, betul. Memang lama Memang lama, karena cuma masalahnya masih ada kejaksaan. Ya kan, masih ada kejaksaan, pihak yang mengeksekusi perintah pengadilan. Tapi kan mungkin sebelum mencabut banding kan sudah terpikirkan kan oleh pihak kejaksaan bahwa ini misalnya saya cabut banding karena pihak pengacara sudah cabut banding, harusnya ini akan inkrah dan ke lapas Cipinang. Jadi yang dimaksud Bang Samsudin tadi betul, ada cukup waktu sebenarnya. Tapi kita kembali ke kerangka besar lah. Siapa sih yang paling tahu tentang lapas, dan siapa sih yang paling tahu tentang rutan, dan siapa sih yang paling tahu tentang semua? Sudah pasti Kemenkumham. Sudah pasti dia punya alasan-alasan tersendiri. Ya, sudah pasti dia paling mengerti apa yang harus dia lakukan. Kalau gitu perlu ada tambahan aturan tidak? Tambahan aturan perundangan tentang seperti menitipkan ke rutan dan lain sebagainya? Sebenarnya kalau kita bicara lebih jujur, sebenarnya negara aja yang tidak siap. Satu penjara 3 kali lipat, satu regu dijaga oleh 23-an orang untuk 3.000 orang itu kan memang nggak masuk akal juga. Ini kan sudah komplikasi lah kalau kita lihat. Karena begitu crowdednya persoalan ini, saya kasih sama yang punya rumah lah. Kira-kira ini gimana? Toh mereka bilang apa?
waktu sementara, tunggu A, B, C, dan lain-lain. Nanti kan akan ada evaluasi. Sementara sampai remisi nantinya. Remisi bebas di rutan Brimob. Kita percaya lah sama pemerintah. Mereka lebih tahu apa yang harus mereka Iya. lakukan. Oke, Pak Syarpani, tapi ada jaminan tidak Pak? Memang ini hanya sementara Pak Syarpani? Ya. Enggak, maksudnya publik bertanya, ini sampai sementara saja ataukah nanti kemudian sampai bebas ternyata berada di sana, itu Anda menjamin, oh tidak ada kalau gitu, atau justru apa, bagaimana? Ada jaminan tidak sampai sementara saja? Paling tidak 2 bulan lah. Ya, ini kan keputusan tercepat karena kan eksekusi itu kan kita nggak bisa yang disampaikan Pak Samsudin tadi logis dan sebagainya, ada waktu bicara, itu kan masih dalam ranah ini di tahap pengadilan dan kejaksaan. Yang menjadi ranah kita adalah ketika hari eksekusi kemarin, hari Rabu kemarin. Ya. Jadi ketika Rabu itu kemarin kita langsung memberi, Kalapas Cipinang langsung memberi tanggapan perihal Cuma 1 hari waktunya ya. hari itu juga langsung. Nah, terus ini langkah awal mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di rutan Makobrimob. Nah, ke depan akan ada evaluasi pimpinan, tentunya di pimpinan yang akan memutuskan itu, Mas. Bahwa pimpinan yang akan memutuskan itu. Tapi biasanya seperti yang lain-lain kalau belajar dari bukan dari kasus Pak Ahok ya, tapi kalau misalnya ada narapidana lain dari Lapas Cipinang yang juga mungkin dititipkan di rutan Makobrimob, itu memang dalam jangka waktu yang panjang ataukah memang sementara sekitar mungkin 2 bulan, 3 bulan begitu? Sampai jadi gini, Mas, penitipan di luar ada kan beberapa macam, seperti kita menitipkan narapidana di rumah sakit. Nah, jadi ada dititipkan narapidana yang sakit, itu nggak akan dirawat kalau peralatan nggak ada di lapas, sehingga ditempatkan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk Jakarta. Oke. Itu ada orang yang bertahun-tahun di sana, Mas. Bahkan bebasnya pun kalau kena lumpuh, kita administrasinya yang mengantarkan ke sana, nggak memungkinkan narapidana itu datang ke Cipinang. Jadi kan hal-hal itu sama. Begitu juga dengan ini. Kalau kondisi itu masih menjadi ada indikasi ya akan ada pertimbangan dari pimpinan untuk itu. Jadi kalau kita bicara batas waktu, ini kan bukan penahanan yang 20 hari harus selesai dan sebagainya. Ini kan Ahok ini sudah menjalani pidana. Kalau memang betul, kalau ruang lingkupnya pun sangat terbatas kalau berada di rutan Makobrimob, memang masih luas yang berada di lapas. Cuma kan kondisi hunian yang kredit ini kita antisipasi karena Ahok ini bukan kasus yang biasa, yang dalam arti melibatkan massa. Beda dengan kasus tipikor, dia hanya berhadapan dengan negara, tidak akan ada musuh di dalam, dia hanya untuk dirinya dan negara berhadapan. Tapi kalau ini kan ada musuh di dalam ya. Gitu loh, berdampak sekali ke yang bersangkutan. Oke, baik. Kemungkinannya. Ancaman seperti apa sih? Karena publik kemudian akhirnya bertanya-tanya juga nih Bang Rola, selain tadi YouTube ya, tapi mungkin juga ada seperti apa sih indikasi yang mungkin ditemui di dalam lapas, sempat Anda melihat sendiri mungkin dan lain sebagainya. Setelah jeda berikut ya, kita akan ulas, tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Ada alasan keselamatan, ancaman keamanan bagi Basuki Cahayapurnama jika ditempatkan di Lapas Cipinang. Saya bertanya mungkin ke Bang Rolas yang juga pernah mendampingi sampai ke Cipinang kan, karena memang sempat beberapa hari ya atau 1 hari ya di sana ya, ditahan Pak Ahoknya itu di Lapas Cipinang setelah diputuskan itu ya. Malamnya langsung pindah kan ya ke rutan. Itu kondisinya seperti apa sih? Memang Anda mendengar betul bahwa ada, atau mungkin kan soalnya begini, ada sebagian yang bertanya tadi, mungkin sudah saya tanyakan di off air ya. Jangan-jangan di Lapas Cipinang malah pengikutnya Pak Ahok justru makin banyak begitu. Nah, itu bagaimana itu? Jadi kebetulan saya waktu SMP dan SMA tinggal kira-kira setengah kilometer dari Cipinang. Oke. Jadi saya paham betul daerah situ. Yang kedua, memang pada hari Pak Ahok dipindahkan ke Cipinang, itu warga datang spontan. Ada yang jalan kaki, ada yang macam-macam. Itu yang di luar kan ya? Yang di luar. Ya. Tapi ini kan jadi mengganggu. Akhirnya jalanan nggak bisa dijalanin. Akhirnya semua jadi macet. Akan jadi mengganggu sekali. Kepentingan umum ya? Jadi mengganggu. Ini gerakan-gerakan spontan yang jadi membuat mengganggu. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah persidangan. Ini kan pertanyaannya apakah mengganggu keamanan apa enggak. Masalah persidangan.
mulai sidang pertama sampai sidang terakhir itu demonstran itu tiap hari, tiap sidang. Ada. Ya, ada terus. Saya mulai sidang mulai bulan 12 sampai dua pihak bulan kan? Demonstran dua pihak. kalau kan? demonstran yang satu pihak cuman slow-slow di sana, cuman dukung. Ini kan benar-benar kalau kita nggak dijaga kan yang benar-benar sampai kita pengacara pun parkir di mana, kumpul di mana, masukin ke bus, dikawal masuk sidang tiap minggu. Yang ketiga, ketika masa-masa kampanye itu ancaman nyata pun ada. Ketika di Rawabelong kalau saya nggak salah itu sampai dikejar, kita halangin sampai dievakuasi. Ahok ada apa? itu ya? Ada. Sampai dimasukin ke mikrolet, masukin ke Polsek. Polsek Kebun Jeruk kalau saya nggak salah. Saya ada di situ. Itu memang nyata. Jadi kalau kita melihat sesuatu itu kan harus holistik, harus secara umum. Ini benar nggak gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan kami adalah secara hukum sudah selesai. Ahok itu sudah selesai, sudah diputus, bahkan bandingnya pun sudah dicabut. Sebagai pengacara profesional, secara pribadi, saya mungkin keberatan itu dicabut. Mainkan terus, kita cari keadilan. Bandingnya gitu. Ya, tapi itu secara pribadi tapi ya. secara pribadi. Tapi Ya. Pak Ahok punya kepentingan yang lebih besar. Oke. Beliau negarawan, dia lihat dengan keadaan yang tidak memungkinkan, akhirnya dia cabut. Dia jalanin 2 tahun. Pertanyaannya sekarang, Apalagi sudah dicari dijalanin ya? 2 tahun, udah masuk penjara, sudah mundur jadi gubernur, apalagi sih? Ini terus kenapa cuman Ahok yang digituin? Iya. Nah, ini Pak Samsudin nih. Udah mundur semuanya, apalagi cari Pak Samsudin. Udah jadi warga biasa gitu. Jadi begini, Bung Nulas. Siap. Tadi itu fakta, ya, persidangan kedua belah pihak, unjuk rasa dan seterusnya, lalu inisiatif Polda Metro memindahkan. Ya. Karena ada fakta-fakta ini, iya toh. Nah, maksud saya untuk Kalapas dia harus memberikan penjelasan yang logis, yang betul-betul itu faktual kondisi internal lapas, sehingga reasoningnya itu bisa kita terima, iya toh. Pemindahannya pun tidak masalah karena sesuai dengan ketentuan itu boleh dipindahkan ke wilayah lapas yang lain. Tapi lapas, sambil ya. koordinasi dengan lapas Jawa Barat, ya kan? Nah, kalau toh pun ke rutan, seingat saya ada ketentuan Kepmen 93 itu di mana dalam situasi tertentu boleh dititipkan ke. Oh, ada berarti boleh. Tunggu dulu penjelasannya. Iya. Boleh dititipkan ke rutan, tetapi itu dalam jangka waktu yang tertentu. Jadi saya khawatir kalau ditempatkan di rutan justru sampai selesai menjalani masa penjara narapidana di Makobrimob terus, itu yang tidak benar. Jadi penempatan di sana itu hanya sementara sambil menunggu penempatan. Sekali yang dikatakan Pak Syarpani benar dong berarti, sementara sambil menunggu evaluasi dari pimpinan. Setahu saya ada Kepmen yang memberi diskresi ke Menteri Hukum HAM untuk hal itu. Oke. Ya, mungkin karena akibat itu tadi masalah yang berlarut di Kemenkumham mengenai cover capacity dari semua LP di Indonesia ini. Oh, ada Jadi diskresi itu ya. Itu diskresi itu tapi sementara atau tidak? Maksudnya begini, penempatannya itu sementara tidak untuk ya sementara pintu rutan? dong, karena ketentuan di atas dari Kepmen itu kan jelas kalau kita lihat tadi, ya LP dengan LP dan seterusnya. Kalau kemarin saya nggak salah kan ada napi korupsi juga ditahan di sini kemudian ditempatkan di Goa di Sulsel itu, ya kan? Itu boleh, iya tuh, dengan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan dan seterusnya. Tetapi ke rutan itu masuk dalam kerangka aturan Kepmen sehingga ya boleh kita mengatakan bahwa karena penempatannya sesaat dengan mempertimbangkan atau mempersiapkan yang lainnya, ya bisa ditoleransi karena ada Kepmennya. Oke, baik. Itu. Terakhir Pak Syarpani, jadi boleh ada aturannya tapi memang sifatnya sementara. Jadi kira-kira apakah memang setelah Lebaran itu kemudian langsung ada evaluasi atau bagaimana informasinya Pak Syarpani? Terima kasih. Itu yang disampaikan Pak Samsudin tadi kan, bahwa apakah fakta yang sudah terjadi dalam persidangan setelah pemindahan ke rutan sementara itu sudah tidak logis. Apakah itu tidak logis menjadi pemikiran Kalapas untuk mengalihkan penempatan di Brimob? Kan sudah terjawab sendiri dengan Pak Samsudin. Bahwa itu sudah pemikiran yang logis terhadap situasi terkini. Jadi yang berikutnya penempatan yang bersangkutan ini kan dititipkan, ini kan dititip Pak, bukan ini. Tempatkan, Ini dititipkan. dititipkan. Dalam menjalani pidana dititipkan di Makobrimob. Ya, titipkan Tentunya sementara nanti sifatnya akan ya. Ada
evaluasi berikutnya, kan begitu. Hari ini kan jumlah narapidana dan tahanan seluruh Indonesia ini kan sudah 226.000 secara Ya. nasional. Baik, Pak Syarpani. Jadi, Pak dari Syarpani. semua mengalami kendala dan kita harus mengambil langkah-langkah sebagai pemimpin. Jadi Menteri Hukum dan HAM jelas tidak ada perlakuan istimewa sedikit dan sekecil apapun. Baik, Pak Syarpani. Beliau tegas Singkat saja dalam Pak Syarpani setiap acara. terakhir. Pak Syarpani terakhir ya. Pak Syarpani, kalau misalnya kemudian pas nanti dievaluasi, kemudian hasil evaluasinya adalah indikasinya sama, keselamatan, artinya akan tetap berada di rutan Brimob dong? Nah, itu yang melanggar. Ya, itu nanti saya belum bisa jawab, Pak. Itu ada di Oke. kewenangan Pak Direktur Jenderal Pemasyarakatan. sama Pak Nanti Menteri ya, Hukum kita dan lihat. HAM. Kalau saya kan situasi terkini yang sudah dilakukan saat ini, inilah yang dilakukan Baik. oleh Kalapas berkoordinasi dengan Makobrimob. Baik, ini jadi Saya intinya harapkan kesimpulannya kita juga adalah memberikan pemahaman yang terbaik kepada masyarakat. Baik. tentang Kesimpulannya hal ini. adalah Kita ini dilihat di adalah layar sendiri sementara. bagaimana masyarakat Oke, Pak akan Syarpani. masuk Baik. ke rutan. Kami sudah jelas, Pak Syarpani ya, sudah jelas. Kunjungan ketika ada demo-demo dan membuat resah di dalam. Oke, ketika Pak Syarpani banyak pengunjung tidak bisa masuk. Kami memahami Pak Syarpani, kami memahami hal itu. Intinya ini adalah sementara, cuman yang memang kita bicarakan ini adalah soal aturan perundangan. Jadi kita tidak perlu khawatir, Pak Syarpani tidak perlu khawatir, tidak menyalahkan dari pihak Kemenkumham ya. Jadi ini kita hanya bicara soal aturan saja, Pak Syarpani. Terima kasih Pak Syarpani, terima kasih Bang Rolas, terima kasih juga Pak Samsudin. Nanti kita akan evaluasi lagi juga. Kalau mereka evaluasi, kita evaluasi juga ya. 2 bulan Setelah kita kasih Lebaran waktu. katanya, Ya, setelah Lebaran Lebaran. kita akan lihat nanti seperti apa hasil evaluasinya. Dan terima kasih Pak Samsudin, terima kasih Bang Rolas. Dan CNN Indonesia Prime News akan segera kembali setelah jeda berikut ini.